Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembelajaran yang hari kemarin, hari Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'khirul bayani. Penjelasan mengenai hukum mengakhirkan penjelasan. Yakadu hampir saja yakunu adanya ta'khirul bayan itu. Nanti panggilnya belakangan. Yakadu hampir yakunu terjadi. Mutafaqun alaih, hampir terjadi kesepakatan, hampir menjadi konsensus, ya. Hampir menjadi kesepakatan. Jawaju ta'khir berarti kalau hampir terjadi berarti tidak terjadi. Tapi saking kuatnya ini hampir ulama bersepakat. Tapi ada beberapa yang tidak sepakat gitu. Jawaju ta'khiril bayani, kebolehan mengakhirkan penjelasan an waqtil hitobi, dari waktu perintah ila waqtil hajati, sampai waktu butuh, wal amali, dan sampai waktu untuk beramal, kama akhoro, seperti kama uhiro, seperti bagaimana diakhirkan bayanu sholawatil khomsi, penjelasan sholat-sholat 5 waktu, allati yang puridot, dipardukan, Lailatul Isra, pada malam Isra, ya, pada malam 27 Rajab itu Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj itu Rasulullah SAW mendapatkan perintah, mendapatkan hitam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi waktu itu hanya perintah sholat saja, tidak menjelaskan, tidak langsung penjelasan sholatnya bagaimana, waktu sholatnya bagaimana, sholatnya itu bagaimana. Nah, itu tidak dijelaskan. Allah tidak memberikan penjelasan langsung ketika Allah memerintahkan sholat kepada Nabi. Maka ketika Rasulullah SAW itu sudah ke bumi, kembali lagi, lalu waktu subuh itu Rasulullah belum sholat subuh karena belum ada perintahnya gitu. Nah, lalu datanglah Jibril itu di waktu zuhur, ngajak sholat, barulah tahu, oh ini mulai sholatnya. Nanti datang lagi waktu asar, datang lagi waktu maghrib, ngajak sholat lagi, menjelaskan. Datang lagi waktu isya, datang lagi waktu subuh, dan terus berulang begitu, jadilah ketetapan waktu sholatnya begitu. Terus caranya, ruku sujudnya itu Rasulullah SAW diajarkan oleh Jibril, yang menjelaskannya itu Jibril. Berarti kan ini perintahnya nanti tadi malam, tapi penjelasannya belakangan. Nah, bolehkah? Boleh. Ya, hukumnya boleh memerintah penjelasan sesuatu yang mana penjelasan itu belakangan setelah perintah. Wa ukhiro, dan diakhirkan bayanu afalil haji, penjelasan mengenai tata cara atau nusuk prosesi hajinya itu. Haji itu bagaimananya. Perintahnya sudah ada, tapi hajinya itu dari mana di mana mengerjakannya, yaitu belakangan, ya. Itu tadi hampir sepakat ya, kalau hukum mengakhirkan bayan dari waktu mengakhirkan penjelasan, dari waktu perintah sampai, nah ini ya, sampai hajat
atau sampai amal, sampai waktu, sampai hajat atau sampai amal. Tapi bagaimana? Nah, wa amma ta'khirul bayan, dan adapun mengakhirkan penjelasan an waktil hajat. Nah, ini mah sudah hajat masih diakhirkan. Kalau tadi mah ini perintah, ini perintah, ini hajat. Nah, mengakhirkan bayan sampai hajat ini tadi hampir sepakat. Tapi bagaimana? Sudah ada hajat pun masih diakhirkan juga. Nah, sekarang begitu. Wa amma ta'khirul bayan, adapun mengakhirkan penjelasan an waktil hajati, dari waktu kebutuhan pelaksanaan, wal amali, dan pelaksanaan. Nah, ini ada hilaf. Faqad jawazahu, sungguh telah membolehkan takhirul bayan an waktil hajat wal amal al asyairatu, orang-orang yang bermazhab Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan binaan berdasarkan ala jawali taklifi, ke atas bolehnya taklif, bolehnya beban, bil muhali, dengan perkara yang mustahil. Li'annahu, karena sungguhnya Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu, la yus'alu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dimintai tanggung jawab amma, dari perkara yaf'alu, yang Allah kerjakan. Jadi kita sebagai makhluk Allah ketika berbuat sesuatu itu akan ditanyakan, kenapa kamu berbuat begitu? Allah berbuat apapun tidak akan ada bisa dipertanya, tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Siapa yang akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah? Nggak ada. Karena pertanggungjawaban itu dari atasan. Atasan itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Allah itu tidak ada atasannya. Pak, presiden kok? Iya, karena presiden itu ada atasannya. Atasan presiden siapa? Rakyat. Karena yang memilih presiden itu adalah rakyat. Asalnya dia rakyat. Maka nanti berarti siapa atasan presiden itu? Rakyat. Maka rakyat minta pertanggungjawaban kepada presiden. Ya kan? Jadi yang namanya, nah, makhluk itu seorang, misalkan rakyat juga sekarang makhluk aja, kita malu berbuat apapun akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berbuat apapun tidak akan ada yang menanyakan kepada Allah, tidak akan yang meminta pertanggungjawaban. Pak, bagaimana kalau nanti di akhirat orang-orang itu merasa ini kepada Allah, ya Allah, kenapa saya begini, kenapa saya begini? Ya, sekarang yang menggerakkan orang itu berbicara siapa? Allah. Berarti Allah dengan ayat ini, la yus'alu amma yaf'alu, di akhirat itu tidak akan ada orang yang menyalahkan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan menggerakkan orang itu untuk bertanya, untuk komplain kepada Allah. Kok di dunia bisa? Di dunia mah bisa. Kenapa? Sebagai ujian bagi manusia. Ya. Sebagai ujian. Di akhirat pun tidak akan ada itu orang, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban apa yang Allah kerjakan. Terserah Allah. Allah menjadikan A jadi begini, B jadi begini, C jadi begini. Terserah Allah. Makhluk-makhluk Allah, yang satu dikayakan, yang satu dibanjirkan, yang satu diinikan. Ya terserah Allah. Itu hak Allah. Nah, karena berdasarkan begini, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu hajat. Wa manahu, dan mencegah, tidak bolehkan takhirul bayan an waktil hajat wal amal al mu'tazilatu, yaitu orang-orang mu'tazilah ahli rasional, ya. Orang-orang yang hanya mengandalkan logika.
Ya, sekarang ini orang-orang liberal. Ya. Binaan berdasarkan alaman ihim karena melarangnya mereka atau keyakinan mereka yang tidak membolehkan at-taklifu beban bil muhali dengan perkara yang mustahil. Kalau menurut orang Ahlussunnah wal Jamaah, seandainya Allah mengkhitob, menyuruh kepada makhluk ini untuk berbuat sesuatu yang mustahil. Apakah itu boleh bagi Allah? Nah, bagi Ahlussunnah wal Jamaah boleh-boleh saja, terserah Allah. Karena Allah bebas berkehendak. Tapi kalau menurut orang-orang Mu'tazilah tidak boleh. Allah pun tidak boleh membebani makhluknya dengan perkara yang mustahil, katanya, kata Mu'tazilah. Berarti takhirul bayan ini, kalau takhirul bayan ila waktil hajat sampai waktu hajat, ini hampir sepakat. Tapi ketika takhirul bayan an waktil hajat, setelah hajat pun masih diakhirkan lagi. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut al-Asy'ariyah, pengikut mazhab Asy'ariyah itu membolehkan. Kaum Mu'tazilah tidak membolehkan. Watafaqo dan sepakat. Watafaqo dan sepakat al-fariqani, dua mazhab tadi, dua golongan tadi, yaitu golongan ahli sunnah dan golongan Mu'tazilah, ala annahu bahwasannya takhirul bayan an waktil hajatul lam yakun, tidak terjadi. Pada kenyataannya tidak terjadi itu, memang dua-duanya sepakat tidak terjadi. Tapi walaupun tidak terjadi, katanya, kalau menurut Ahlussunnah mah boleh-boleh saja seandainya terjadi. Kalau menurut Mu'tazilah tidak boleh terjadi. Ini takhirul bayan an waktil itu tidak terjadi. Kenyataannya tidak terjadi. Tapi kalau menurut Ahlussunnah, walaupun memang tidak terjadi, tidak ada, kenyataannya tidak ada. Tapi kalau seandainya ada, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau Mu'tazilah nggak boleh, gitu. Tidak terjadi dan nggak boleh terjadi, katanya. Wa inamal hilaf, dan hanyalah hilaf, perbedaan pendapat adalah antara apa ini? Antara sunnah dan Mu'tazilah itu bil jawazi, di dalam bolehnya, boleh atau tidaknya, takhirul bayan an waktil amal wal hajat. Wa dalilu jawazi. Nah, ini. Adapun dalil yang membolehkan takhirul bayan an waktil hajati wal amal, qauluhu, firman Allah taala, wala tuhamilna ma la taqata lana bih, wala tuhamilna, janganlah engkau bebani kami ma perkala la taqata, yang tidak ada kemampuan lana bagi kami bihi dengannya. Al-Baqarah. Walaula annahu, kalaulah tidak, ya jujur, kalau tidak boleh, ayah milahum malatok nabi lama alamahum ayas aluhu adamuhu, katanya. Kalau ini kata Ahlussunnah, kalau memang tidak boleh, nggak mungkin disuruh kita berdoa untuk, kita ini disuruh berdoa oleh Allah untuk tidak supaya Allah tidak memberikan kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu. Berarti kalau gitu boleh, sehingga kita disuruh berdoa supaya Allah tidak memberikan beban kepada kita, beban-beban yang kita tidak mampu. Berarti boleh dong Allah membebani makhluknya dengan sesuatu yang Allah tidak, sesuatu yang makhluk tidak mampu. Boleh, walaupun kenyataannya nggak ada. Wa faidatuhu, kalau gitu apa faidahnya?
Sekarang apa faedahnya? Bolehnya takhirul bayan al waqtil hajat, atau bolehnya membebani sesuatu dengan perkara yang tidak mustahil. Ihtibarul mukallaf wabtilauhu, ihtibarul mukallaf untuk ujian bagi orang-orang mukallaf, wabtilauhu sama aja, wabtilauhu dan menguji, jadi sebagai ujian, jadi sebagai ujian kepada orang-orang mukallaf. Orang sudah balik dan berakal itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok usul fikih Pak ada hubungannya dengan akidah? Iya. Sekarang kan mazhab akidah itu kan ada mazhab Asy'ariyah, ya kan? Terus mazhab Mu'tazilah, ya. Ada mazhab Syiah, ya gitu kan. Maksudnya ada Ahlus Sunnah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ya. Tambah lagi sekarang ada Wahabiyah, ya gitu kan. Nah, di sini karena ada perkara yang hubungannya dengan akidah. Mengenai apa? Jawazut taklif bil muhal. Nah, ya. Bolehkah Allah membebani makhluk dengan perkara-perkara yang mustahil? Nah, menurut ahlu sunnah boleh-boleh saja, walaupun kenyataannya tidak ada. Kalau menurut Mu'tazilah tidak boleh terjadi, tidak terjadi dan tidak boleh. Nah, itu menurut Mu'tazilah. Ya kan? Maka nanti ini pun menjadi dasar dalam usul fikih. Maka usul fikih juga akan berbeda nanti. Usul fikihnya orang yang punya akidah Ahlus Sunnah dengan usul fikih yang yang berakidah Mu'tazilah. Al-faslu sabi, teruskan. Al-faslu sabi, pasal yang ketujuh, bil zahiri wal muawwali, menjelaskan tentang zahir dan muawwal. Al-zahir, zahir itu apa? Sekarang. Kemarin kita ceras mujmal, mubayyan, mubayyin. Sekarang zahir. Apa itu zahir? Wa yaitu perkara alladzi yang dalla menunjukkan alal makna, ke atas makna, alladzi yang wudi alahu dilalatu zoniyah. Zahir itu adalah huwa, yaitu dalla menunjukkan perkara yang menunjukkan ke atas makna, alladzi wudi alahu yang ditetapkan baginya dilalatan zoniyah, tapi dilalahnya adalah petunjuknya adalah petunjuk zoniyah, petunjuk prasangka. Ma'ahtimali ghairihi, beserta kemungkinan makna yang lainnya. Makanya zoniyah, mungkin A, mungkin B. Nah, mungkin A, mungkin B ini namanya zahir, ya. Waqad qadamna, dan sungguh telah kita waqad qadamna, sungguh kita telah mendahulukan al-farqu, perbedaan, bainahu antara zahir, wa bainan nas, dan di antara nas, wal mujmal, di antara mujmal, awal al-kitab, di awal kitab. Wa qad ajma'a, dan sungguh telah sepakat ulamaul ummah, para ulama ummah, ya, para ulama-ulamanya umat, ala annahu, bahwasannya, wajib al amalu, wajib beramal, bizohiri, dengan lapad yang zohir, bima huwa zohirun fi, bima di dalam perkara huwa yang lapad zohir itu zohirun fi, yang mengandung zohir. Boleh
wajib beramal dengan zohirnya ayat, bima huwa zohirun bih, yang di ayat itu atau yang di lapad itu. Boleh, bukan boleh, annau al anau sungguhnya wajib al amal, wajib beramal bizohir dengan lapad, dengan zohirnya lapad, bima huwa zohir pi, yang mana lapad itu punya zohir di dalamnya. Wahwa aglabul kalam, wahwa, dan ini adalah aglabul kalam, mayoritasnya kalam itu begitu. Wa amal muawal, dan adapun muawal, muawal itu apa? Bahwa yaitu mutawakopun terhenti ala marifati takwil, ke atas mengetahui takwil. Wa takwil, sedangkan takwil itu sendiri huwa yaitu hamlul labzi, mengarahkan lafaz az-zahir, mengarahkan lafaz zahir alal makna al muhtamal, alal makna, ke atas makna al muhtamali, yang mengandung al marjuhi, yang tidak diunggulkan, bidalilin, dengan dalil, bidalilin sebab, dengan sebab dalil. Jadi sekarang pembahasan ada zohir dan muawal. Zohir itu satu lafad itu, petunjuk lafad kepada makna itu dilalahnya dilalah zoniyah. Dilalahnya itu dilalah zoniyah, petunjuknya petunjuk zon, bukan suatu kepastian. Kalau kepastian itu nas, lafad ini maknanya pasti ini, nah itu namanya nas. Tapi kalau lafad ini maknanya mungkin ini, mungkin yang lain, berarti dilalahnya zoniyah. Zoniyah. Nah ini namanya zohir, berarti zohir. Nah, ya, lafad itu namanya zohir yang seperti itu. Ya. Nah sekarang lafad yang zohir tadi, ya, nah, wa amal muawal, sedangkan muawal apa? Muawal itu ya lafad yang lafad ini maknanya itu jangan dulu dikasih makna A, B, C, ya, sampai mengetahui takwilnya. Nanti ditakwilkan, diarahkan. Nah, takwil sendiri apa takwil itu? Takwil itu adalah mengarahkan lafaz zohir kepada makna yang mungkin, ya, mana mungkin yang marjuh, mana mungkin yang sebetulnya makna itu bukan maknanya makna yang jauh dengan dalil. Contohnya yad, nanti itu, nanti jadi contohnya ya nanti ya. Ya. Ya, kita teruskan aja. Wal muawal, adapun muawal, huwa yaitu al-lafzul lafad allazi yang humila diarahkan ala ghairi zahirihi, ke atas selain zahirnya, diwujudi dalil, karena ada dalil, wazalika, yang demikian itu, kama seperti bagaimana waroda datang fi hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi, ya, hadis qudsi ya kita udah tahu itu apa itu hadis qudsi, istilah hadis qudsi di dalam mustalah hadis. Ya abdi maridtu falam ta'udni, coba ini ya, Allah berfirman begini, ya abdi wahai hambaku, maridtu, aku telah sakit, falam ta'udni, dan falam ta'udni, dan engkau tidak mengunjungiku, engkau tidak menengokku. Coba. Qala, berkata al abdu hamba, kaifa tamrodu wa anta rabbul izzah. Nah ini, kaifa tamrodu, bagaimana engkau sakit wahai Allah, wa anta, sedangkan engkau rabbul izzati adalah Tuhan.
Tuhan yang mulia kok sakit. Pakola maka Allah berfirman lagi, marido abdi pulan. Nah, kata Allah tuh. Nah, ini penjelasannya. Maksudnya Allah sakit itu gimana? Marido telah sakit amdi hambaku. Yang sakit bukan aku, tapi itu hambaku si Pulan. Nah, hambaku si Pulan tuh tetangga kamu sakit. Palam ta'duhu dan engkau belum menengoknya. Nah, walau uddahu dan seandainya engkau menengoknya, lawajadatni pastilah engkau akan menemukan aku indahu di sisinya. Nah, ini ayat-ayat ini zohir semua, nanti harus dimawalkan. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah ta'ala, mariddu ya dulu anahu yang merodu, menunjukkan bahwa Allah sakit kalau gitu. Illa anna hadza muhalun bihaqillah, illa anna hadza makna bahwa petunjuk Allah sakit itu hadza muhalun, ini sesuatu yang mustahil bihaqillah ta'ala, dalam haknya Allah ta'ala. Di annahu, karena sungguhnya sakit itu sifatun naksin, sifat kekurangan, sedangkan Allah itu bebas dari sifat kurang. Walizalika, oleh karena itu, tasa'ala bertanya al-abdu seorang hamba, kaibata merodu wa angtarobul izzah. Alimahu maka Allah memberitahukannya. Alimahu maka memberitahukannya asyari, ya, syariat takwilu hadza zohir, ya, mentakwilkan zohir ini. Wa anal murad, bahwasalnya yang dikehendaki marido abduhu, yang sakit itu hambanya Allah. Wa nusiba dinasibkat al-murad ilaihi litasrifi abdihi al-mu'min. Kenapa Allah menisbatkan sakitnya hambanya kepada aku yang sakit, kata Allah. Lisarifi abdihi al-mu'min, karena mulianya, litasrifi abdihi al-mu'min, karena mulianya hambanya Allah, hamba Allah yang mu'min. Wa isarati ihtimamil mu'min, wa isarati ihtimamil mu'min bi akhihi al-mu'min, wali isarati, dan untuk mengalahnya, untuk ada empatinya kesungguhan orang mukmin bi ahihi, dengan saudaranya al-mukmin. La syama in marido payaquluhu, la syama apalagi in marido payaquluhu, supaya dia mengunjunginya. Ya, takror dulu. Hari ini saya belum bisa masuk karena ada acara di Cirebon, ya. Apa namanya? Takror nanti, ya, sampai bel berbunyi, ya. Subhanallah bhamdi subhanallah. Takror dulu ya. Takror terus. Ada waktu 10 menit nih, ada 5 menit atau 10 menit ya untuk takror.